Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah haru biarawati jadi mu'alaf. Awalnya cari kelemahan Islam, tapi justru berujung tinggalkan Kristen. Ini jawabannya. Ada banyak kisah mu'alaf dari belahan dunia ini. Begitu pula yang terjadi di tanah air Indonesia. Salah satunya kisah menarik dan haru seorang mantan biarawati yang bernama Irena Handono. Bagaimana tidak? Irena Handono tinggalkan Kristen dan menjadi seorang muslimah berawal dari menantang cari kelemahan Islam. Irena Handono rupanya ingin membandingkan konsep ketuhanan pada agama Kristen dengan konsep ketuhanan dalam Islam. Namun, alih-alih menemukan kelemahan yang ia cari, Irena justru jatuh hati pada konsep ketuhanan pada Islam sehingga memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Jika dulu ia mempelajari Islam untuk mengetahui kelemahannya, kini sebaliknya. Irena malah mengaku Islam sebagai agama yang sempurna. Dilansir dari Suara, jaringan terkini.id pada Jumat 23 Juli 2021. Awal mula Irena Handono menjadi mu'alaf, yaitu ketika ia berdiskusi dengan dosen di Biara soal perbandingan agama terkait konsep keimanan. Irena yang hobi membaca dan memiliki rasa penasaran tinggi kemudian mengusulkan diri untuk mempelajari Islam langsung dari sumbernya, yaitu Al-Quran. Tak disangka, dosennya mengizinkan Irena mempelajari Islam dan Al-Quran sehingga dengan riang. Mantan biarawati itu segera ke perpustakaan untuk meminjam Al-Quran tanpa terjemahan. Alhasil, setelah dibawa pulang, Irena bingung melihat huruf-huruf Al-Quran karena sama sekali tak bisa membacanya. Oleh karena itu, di hari berikutnya, Irena pun memutuskan untuk meminjam Al-Quran yang memiliki terjemahan. Saya pulang ke biara dan malamnya saya baca Al-Quran. Tapi cara baca terbalik. Saya buka dari belakang, bukan dari depan. Maka saya berjumpa surat Al-Ikhlas, ungkapnya dalam tayangan di kanal YouTube Cinta Quran TV. Baru baca terjemahan itu saja, saya sudah terkejut. Ini yang mutlak benar. Bagi saya, Allahu Ahad. Allah itu esa, itu yang betul. Enggak mungkin dua. Kalau dua, itu ciptaan. Konsep ketuhanan di Al-Quran itu menurutnya adalah sempurna dan tak terbantahkan. Sebelum menemukan konsep ketuhanan di Al-Quran, ia mengaku didoktrin soal pengadaian berbagai konsep Tuhan yang ada di sisi kelemahannya. Misalnya konsep Tuhan itu satu dalam segitiga. Maka dari itu, ia penasaran bagaimana kalau nanti ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maksudnya, apakah bisa nanti konsep ketuhanan bisa menjadi segi empat dan artinya Tuhan ada penambahan? Namun, kala itu Irena dilarang untuk menggugat hal dasar seperti itu karena katanya terlarang dalam dogma. Irena juga merasa penggadaian Tuhan dengan telur pun punya kelemahan konsep secara logika. Itu karena jika konsep Tuhan seperti telur, yang mana pasti punya 3 unsur, yaitu kulit, putih, dan kuning telur. Maka tak ada satu unsur saja, berarti tak mungkin menjadi konsep telur. Jawaban saya kala itu, telur itu kan alami penyusutan. Apakah mungkin Tuhan disusut seperti telur? Artinya tak bisa pengabdian itu dipakai jelasnya lagi. Jadi, kata Irena, konsep Allah tempat bergantung semua makhluk itu benar sekali. Itu karena Allah tak punya sejarah, tak terikat ruang dan waktu, mandiri, dan tentunya tak perlu membuat bantuan dan tak pula bermitra apapun. Irena Handono mengatakan reaksi pertama membaca seksama penerjemahan surah Al-Ikhlas itu adalah jawaban yang selama ini ia cari. Pertama, baca. Saya, ini benar ini, logik ini benar. Dari situ saya makin gali dan lihat berbagai sisi perbandingannya dan pelaksanaannya. Semakin yakin surat Al-Ikhlas, Irena Handono mengatakan hidayah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginya itu adalah nikmat luar biasa. Sebab kata dia,
ada orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi justru mencampakkan nikmat hidayah itu. Irina Handono mengibaratkan hidayah diberi dan manusia sendiri yang menentukan apakah mau terima atau tidak. Seperti ibu membuat masakan yang enak menurutnya, kemudian sang anak disuruh dan bisa memilih ingin memakannya atau tidak. Hidayah tak ada dinilai di tandingannya. Hidayah dibandingkan dengan gunung emas, gunung berlian pun tidak bisa tertukar. Sebagai informasi, Irina Handono menjadi mu'alaf sehari sebelum Ramadan, sehingga ia serta-serta ritme harus beradaptasi dengan cepat. Meski kala itu harus bersembunyi-sembunyi dari keluarganya, Umi bersyahadah persis sehari sebelum Ramadan dan disaksikan oleh Kiai Misbah. Saat itu keluarga belum tahu. Saat sahur tiba, Umi makan buah ataupun roti, itu pun sembunyi-sembunyi. Maka, kalau Mi boleh jujur, berbuka dengan air putih adalah menu buka puasa paling nikmat bagi Mi. Jelas Irene dalam cuitannya di Twitter pada Selasa yang lalu, yaitu pada tanggal 13 April 2021.